Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Clarissa Septiawanti. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang sangat keren. Biasanya topik ini sering muncul di dunia struktur data atau algoritma, yaitu binary search tree. Nah, jangan khawatir dulu ya kalau dengar kata tree atau search. Di sini kita bukan bahas tentang manjat pohon atau sambil nyari sinyal ya. Jadi, binary search tree atau BST itu sebenarnya adalah cara pintar untuk menyimpan dan mencari data dengan super cepat. Bayangin kamu punya tumpukan data banyak banget. Buat nemuin data yang kamu cari dalam sekejap itu bisa pakai binary search tree. Keren kan? Di video ini aku bakal jelasin konsep dasarnya, tunjukin cara kerjanya juga, dan pastinya kita bakal ngoding bareng. Yang pertama yaitu apa sih bedanya binary search tree atau BST dengan pohon biasa? Kalau pohon biasa atau tree itu kayak pohon keluarga atau satu orang bisa punya banyak anak dan urutan nilainya bebas. Sedangkan binary search tree itu pohon yang rapi dan pintar. Setiap node cuma boleh punya 2 anak, yaitu anak kiri nilainya lebih kecil dan anak kanan nilainya lebih besar. Jadi intinya binary search tree ini mempermudah untuk pencarian data atau penghapusan, seperti itu. Selanjutnya langsung aja kita bahas lebih lanjut tentang binary search tree. Jadi, yang pertama kita akan bahas konsep dasar dari binary search tree atau BST, yaitu binary search tree atau BST merupakan salah satu jenis struktur data berbentuk pohon yang dirancang untuk menyimpan data dalam urutan tertentu. Dengan struktur ini, proses pencarian atau search, penambahan atau penyisipan atau insert, maupun penghapusan atau delete data dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan metode pencarian biasa. Lalu di sini ada pengertian dari binary search tree atau BST, yaitu merupakan salah satu bentuk struktur data berbasis pohon binar, di mana setiap elemen yang disebut node hanya boleh memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri left child dan anak kanan right child. Lalu di sini ada BST menerapkan aturan khusus untuk setiap node di dalamnya, yaitu yang pertama, setiap node anak yang berada di sisi kiri harus memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang ada pada node induknya. Jadi ini yang membedakan dia dengan pohon biasa. Lalu yang kedua, setiap node anak yang berada di sisi kanan harus memiliki nilai yang lebih besar dari nilai node induknya. Lalu yang ketiga, dalam satu pohon BST standar tidak diperbolehkan adanya nilai yang sama atau duplikat. Jadi misalkan nilai 10 nih ada 2, ya dia bakal tetap ada 1. Namun beberapa implementasi tertentu mungkin memperbolehkan duplikat dengan aturan tambahan tersendiri, seperti menempatkan nilai duplikat selalu di sisi kiri atau kanan. Itu. Dengan struktur data seperti ini, BST tidak hanya mendukung proses pencarian yang cepat, tetapi juga memudahkan dalam pengurutan data secara otomatis. Lalu karakteristik dan sifat binary search tree atau BST. Sebagai sebuah struktur data pohon binar, BST memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari struktur data pohon lainnya. Berikut adalah beberapa properti utama dari BST, yaitu jumlah anak node. Setiap node dalam BST memiliki maksimal 2 anak, yaitu di kiri dan di kanan. Jika yang di kiri itu lebih kecil dari nodenya, dan yang kanan itu lebih besar dari node induknya. Ini tadi nilai supohan kirinya dia bakal lebih kecil dari node induknya, sedangkan yang kanan bakal lebih besar, seperti itu. Lalu ada struktur rekursif. Baik subpohon kiri maupun subpohon kanan harus mengikuti aturan yang sama. Artinya setiap subpohon dalam BST juga harus merupakan sebuah BST yang valid. Lalu di sini ada manfaat dari BST. Apa sih manfaat dari BST itu? Binary search tree atau BST dirancang untuk mendukung operasi data secara efisien, terutama dalam hal pencarian, penambahan, dan penghapusan. Dengan struktur pohonnya seimbang atau balance, operasi-operasi ini dapat dilakukan dalam rata-rata waktu 0 log n. Jauh lebih cepat dibandingkan pencarian linear pada struktur data lainnya seperti array yang tidak tersortir. Lalu di sini manfaat BST yang kedua yaitu lebih efisien dibandingkan array yang tak terurut.
Jika dibandingkan dengan pencarian pada array yang belum terurut, BST lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Karena BST tidak perlu memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir. BST memanfaatkan sifat lebih kecil di kiri dan lebih besar di kanan untuk memangkas jumlah perbandingan yang dibutuhkan. Lalu struktur dinamis dan fleksibel. BST bersifat dinamis, artinya ukuran pohon dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Penambahan atau penghapusan data dapat dilakukan tanpa perlu mengalokasikan ulang memori seperti pada array. Lalu di sini ada operasi pencarian pada BST atau search. Yang pertama, mulai pencarian dari node akar atau disebut root. 2. Bandingkan nilai yang ingin dicari dengan nilai pada node tersebut. Jika nilai sama, berhasil ditemukan. Jika nilai lebih kecil, maka lanjutkan pencarian ke anak kiri. Lalu jika nilai lebih besar, lanjutkan pencarian ke anak kanan. Lalu ulangi langkah-langkah tersebut sampai nilai ditemukan atau pencarian berakhir di node kosong, yaitu berarti data tidak ditemukan. Lalu yang kedua itu ada operasi penyisipan atau insert. Penambahan data baru ke dalam binary search tree mengikuti pola sistematis berikut, yaitu yang pertama, mulailah dari node root. Kemudian bandingkan dengan nilai baru yang akan ditambahkan. Lalu jika nilai baru lebih kecil, bergerak ke kiri, ke anak kiri. Lalu jika nilai baru lebih besar, bergerak ke anak kanan. Lanjutkan proses ini sampai menemukan posisi kosong. Setelah posisi yang tepat ditemukan, sisipkan nilai baru tersebut. Lalu BST akan tetap mempertahankan aturannya dasar, yaitu kiri, root, kanan. Kiri lebih kecil daripada root, lalu root lebih kecil daripada kanan. Gitu. Lalu ada penghapusan atau delete, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama, ada 3 cara. Di sini kan ada 3, sudah 3. Ini adalah 3 cara, yaitu yang pertama ada node adalah daun atau tidak punya anak, yaitu langsung hapus node dari pohon karena tidak mempengaruhi struktur lainnya. Lalu yang kedua, node memiliki 1 anak, yaitu caranya hapus node tersebut lalu dihubungkan langsung ke anaknya tersebut agar pohon tetap utuh. Lalu yang ketiga, node memiliki 2 anak. Di sini ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama in order successor. Apa bacanya? Successor. Nanti potong ya tolong. Yang pertama itu ada in order successor. Yang pertama itu ada in order successor, yaitu nilai terkecil di subtree kanan, atau in order predecessor, yaitu nilai terbesar di subtree kiri. Lalu ganti nilai node yang dihapus dengan nilai pengganti, lalu hapus node pengganti dari posisi asli. Lalu ada traversal. Apa sih traversal itu? Traversal merupakan proses mengunjungi semua node dalam BST sesuai dengan urutan tertentu. Traversal digunakan untuk membaca atau memproses seluruh isi pohon secara sistematis. Di sini ada jenis-jenis traversal. Di sini jenisnya ada 3, yaitu yang pertama ada pre-order. Pre-order itu cara kerjanya dia mengunjungi root dulu, lalu kiri atau left, lalu kanan atau right. Ini digunakan untuk membuat salinan pohon atau ekspresi prefix. Biasanya dipakai dalam proses rekonstruksi pohon. Lalu yang kedua ada in order. Cara kerjanya yaitu left, root, right, yaitu menghasilkan urutan data yang terus menaik atau ascending order. Cocok digunakan saat ingin mencetak semua elemen BST secara terurut. Yang terakhir yaitu post order, yaitu cara kerjanya left, right, root, atau kiri, kanan, root, yaitu berguna untuk operasi penghapusan pohon atau dalam evaluasi ekspresi postfix. Lalu yang terakhir ada contoh penerapannya. Bayangin nih, kalian punya rak buku di rumah atau di perpustakaan deh yang disusun berdasarkan tahun terbit. Aturannya, di sini buku di sisi kiri atau di rak yang sebelah kiri itu memiliki tahun terbit yang lebih lama, sedangkan yang di sisi kanan, rak sisi kanan itu memiliki tahun terbit yang lebih baru. Contohnya kalau di sisi kiri ini 2010, kalau di sisi kanan ini 2020. Manfaatnya, kalau kamu mencari buku terbitan tahun 2010, kamu akan langsung cari di sebelah kiri atau kanan, tergantung posisi awal kamu mulai, yaitu mempercepat proses pencarian. Jadi bergantung kamu mau naruhnya dari tahun berapa ke tahun berapa di rak sebelah kiri dan sebelah kanan, seperti itu.
Lalu selanjutnya akan menjelaskan penerapannya di aplikasi Visual Go. Selanjutnya di sini aku akan jelasin penerapannya di web Visual Go. Di sini nodenya itu berjumlah 8. Apa sih node itu? Jadi node itu adalah angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu H sama dengan 3. H ini adalah panjang atau levelnya dari BST ini. Jadi dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi levelnya adalah 3. Tingginya tuh adalah 3. Lalu di sini nanti kan ada operasi search, lalu insert, dan juga delete atau remove. Yang pertama itu adalah search. Jadi misalkan nih kita mau mencari angka 58 ya. 58. Jadi angka 58 itu gimana sih kok dia langsung ke kanan? Jadi caranya itu adalah angka 58 ini kan lebih besar ya daripada 53. Jadi otomatis dia bakal mencari ke kanan. Lalu dari 65 ini dia bakal mencari ke kanan atau kiri. 65 ini kan lebih besar ya daripada 58. Jadi otomatis bakal ke kiri. 58-nya ada di sini. Tuh. Sekali lagi deh kita cari angka 28. Dari root, karena 28 itu lebih kecil daripada rootnya, daripada 53 ini, tadi akan mencari ke kiri dan langsung ditemukan di sini. Lalu ada insert atau penyisipan. Misalkan kita mau nambahin berapa ya? 26 deh. Nah, di sini kenapa dia disisipkannya di sini? Karena yang pertama itu 26 ini kan lebih kecil daripada 53. Kayak cara kerjanya BSD tadi, kalau misalkan lebih kecil dia bakal ke kiri, nilainya lebih kecil dia bakal ke kiri, dan kalau lebih besar bakal ke kanan. Dan ternyata 26 ini ke kiri dan bertemu 28, sedangkan 28 dan 26 itu lebih besar 28. Jadi dia disisipannya di sini. Dan di sini kalau kalian perhatikan n-nya atau nodenya tuh berubah jadi 9 karena dia bertambah 1. Karena kita sisipkan angka 26 tadi. Lalu remove. Remove ini ada 3 cara. Yang pertama tadi itu kalau dia leave, kalau dia kayak angka 56 ini. Misalkan kita hapus nih 56 ya. Nah, kalau kita menghapus angka 56, dia tidak akan digantikan oleh apapun karena dia leave, karena dia terakhir, karena dia adalah daun, seperti itu. Kalau kita menghapuskan node dengan satu anak, misalkan 81. Nih, 81 dihapus, maka yang akan menggantikannya adalah 83. Karena anaknya kan cuma satu di sebelah kanan, maka dia akan digantikan oleh anaknya yang di sebelah kanan. Jika kita menghapus yang anak kedua kayak 28, ini 28, maka yang akan menggantikannya itu adalah angka 31. Karena karena di sini kita mencari, karena yang dihapus adalah kiri, di sebelah kiri, maka kita akan mencari node terkecil dari tadi kan anaknya 2 nih, 26 dan 31, maka kita mencari anak terbesar dari subtree kiri, seperti itu. Jadi seperti itu penerapannya pada Visual Go di website ini. Selanjutnya kita akan ke coding.
Lalu di sini aku akan mengaplikasikan, kalau tadi kan kita di Visual Go ya, kalau sekarang di C++, yaitu dalam bentuk HD program. Di sini yang pertama banget, baris pertama banget pasti gunain include IOStream, yaitu digunakan untuk sebagai pustaka library, yaitu agar kita bisa menggunakan si in dan si out. Lalu using namespace std agar kita tidak menuliskan std.2.2 setiap kali menggunakan si in atau si out. Lalu di sini ada kode untuk struktur node pada BSD yang untuk bahan BSD, yaitu yang pertama ada data, left, dan right. Di sini data berfungsi untuk menyimpan angka, yaitu nilai dari node. Left itu menunjukkan ke anak kiri atau yang kecil, dan right itu ke anak kanan atau yang besar. Lalu di sini ada fungsi membuat node baru, yaitu yang pertama ada node create node dalam kurung in value, lalu node atau node new node sama dengan new node tanda kurung. Fungsinya itu adalah yang dua baris ini untuk membuat node baru secara dinamis, yaitu di sini menggunakan new. Lalu di sini ada 3 baris yang new node, data left right. Di sini yang data menggunakan value, sedangkan yang left dan right sama dengan null, ptr atau pointer. Di sini nilai data diisi, sedangkan left dan right diatur ke null ptr karena belum punya anak. Lalu return new node yaitu mengembalikan node baru yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya yaitu fungsi menyisipkan data ke BSD. Yang pertama itu ada node insert, node root, in value. Ini berfungsi untuk menyisipkan value ke dalam BSD. Root adalah akar dari BSD saat ini, gitu. Lalu di sini if dalam kurung root sama dengan null ptr kurung, lalu return create node dalam kurung value. Ini jika root kosong artinya pohon belum ada, maka buat node baru sebagai root, gitu. Lalu if value dalam kurung value lebih kecil daripada root, lebih besar dari data, lalu root pokoknya ini artinya jika value lebih kecil dari data node saat ini, masukkan ke subtree kiri. Jadi misalkan nilainya lebih kecil, maka dia bakal dimasukkan ke subtree kiri. Ya, sesuai dengan konsep dari BSD, seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi, kalau misalkan dia lebih besar, masukkan ke kanan. Lalu return root berguna untuk mengembalikan node root agar struktur pohon tetap utuh setelah penambahan. Lalu di sini Anda mencari data di BSD atau mencari nilai. Di sini ada bool search dalam kurung node root, in k tutup kurung. Ini berfungsi untuk mencari k atau nilai dalam BSD. Lalu if dalam kurung root sama dengan null ptr tutup kurung, lalu return false. Ini berguna jika pohon kosong atau sudah mencapai ujung atau disebut tidak ada anak, maka data tidak ditemukan. Sedangkan yang ini, yang if root data sama dengan k, return true. Ini jika data ditemukan langsung kembalikan atau true. Lalu else if k lebih kecil daripada root dan data tutup kurung, ini sampai return search berguna untuk jika k lebih kecil cari ke kiri, sedangkan jika k lebih besar cari ke kanan. Ini sesuai dengan sifat binary search tree. Lalu di sini ada fungsi in main.
mode root sama dengan null ptr ini inisialisasi pohon BST. Awalnya belum ada data, yaitu root masih kosong. In n value ini n menyimpan jumlah data yang akan dimasukkan. Lalu di sini ada cout, masukkan jumlah elemen yang ingin dimasukkan ke BST. Itu meminta jumlah elemen dari pengguna. Jadi pengguna disuruh untuk memasukkan elemennya berapa. Lalu cout masukkan n angka integer ini berfungsi ini untuk memasukkan angka yang dimasukkan oleh pengguna nanti gitu. Lalu cout masukkan angka yang ingin dicari, misalkan dicarinya 10 ya, masukkan aja angka, pengguna diminta untuk memasukkan angka. Lalu di sini ada if dalam kurung search root, cari. Di sini jika angka atau data atau nilai itu ditemukan, maka akan muncul ditemukan dalam BST. Sedangkan kalau tidak ditemukan data atau nilai tadi, maka akan muncul tidak ditemukan dalam BST. Lalu return 0. Lalu selesai kode programnya. Semuanya udah selesai. Yang tadi penerapannya di Visual Go dan juga contoh di kode program di C++ dan juga konsep dasarnya. Jadi intinya binary search tree atau BST itu kayak pohon yang suka keteraturan. Yaitu semua data disusun rapi, yang kecil ke kiri dan yang besar ke kanan. Karena rapi, BST bisa menyimpan, mencari dan menghapus data dengan cepat dan efisien. Tadi kita udah lihat bagaimana BST bekerja, mulai dari cara menambah data, mencari data, sampai cara kerjanya lewat animasi dan kode program. Sekarang giliran kamu buat coba sendiri ya. Jangan takut nyoba, karena BST itu bukan cuma teori doang, tapi juga dipakai di banyak aplikasi nyata. Semoga penjelasan ini bikin kamu makin paham dan gak takut lagi sama yang namanya tree-treean ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya. Bye!